Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, sarjana pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan hasil pendampingan individu 6 yang saya lakukan ketika pengajar praktik saya, Ibu Roito Juliani Harahap, melaksanakan kegiatan pendampingan individu 6 yang terakhir dalam pendidikan guru penggerak. Tema pendampingan individu pada saat ini yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Fokus pendampingan, yang pertama persiapan panen hasil belajar, yang kedua pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, feedback 360 derajat, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, diskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Yang terakhir penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Berikut kegiatan pendampingan individu yang ke-6 atau PI yang terakhir yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024 pada pukul 8 pagi sampai 11 WIB di sekolah UPT SD Negeri 067953 Medan di Jalan Pendidikan, Kecamatan Medan Deli. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Roni. Pagi Ibu. Ya, terima kasih sudah sampai kita pendampingan terakhir Pak Roni. Ini pendampingan individu ke-6 ya. Di mana tema kita hari ini adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Jadi nanti ada beberapa fokus pendampingan kita ya Pak Ron, tentang yang kan kemarin sudah saya sampaikan mengenai survei umpan balik ya. Feedback itu kan sudah diberikan sama guru 5 orang, siswa 5 orang, Pak sekolah, dan juga dapat sih bagaimana Pak Roni ya sampai di ujung ini kompetensinya itu udah bagaimana dan sebelum penggerak Pak Roni. Sampai saat ini kompetensinya yang dari kepemimpinan dan semuanya pelan-pelan sudah mulai membaik lah Bu. Jadi seperti kompetensi di dalam kepemimpinan kelas, bisa menguasai kelas, bisa membimbing kelas dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya pelan-pelan sudah bisa sesuai yang diharapkan. Ini nanti fokus yang pertama itu ya kan Pak. Iya. Fokus yang kedua nanti kita tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang udah Bapak terapkan selama 6 bulan ya kan, apa dampak pada diri Bapak dan kepada murid-murid Bapak. Ketiga nanti tentang ya pemanfaatan aset yang ternyata kemarin sudah dilakukan, kita diskusikan apakah tujuan program itu bisa dikomunikasikan dengan warga sekolah. Nanti baru terakhir kita bicarakan tentang persiapan untuk panen hasil belajar satu karya 7 ya Bapak. Baik Pak, kita bisa mulai ya untuk coachingnya. Dalam sebulan terakhir ini apa yang sudah Bapak pelajari yang sudah berjalan gitu ya untuk program guru penggerak ini? Yang sudah berjalan Bu, ini yang paling dekat adalah program yang saya rancang di modul yang terakhir, pengelolaan program yang kurang kompetitif pada murid, TUVO yang kemarin saya bilang skill vocabulary. Kebetulan hari ini sudah berjalan, kebetulan lagi di handle oleh teman-teman. Jadi minggu lalu juga sudah berjalan, jadi anak-anak sudah mulai mengetahui abjad dengan bahasa Inggris. Kan itu kan tujuan kami kemarin kan menambah kosakata kepada anak-anak mengenai bahasa Inggris. Jadi lama-kelamaan kosakata yang sudah dikumpulkan itu ya kami harap bisa diingat anak-anak, jadi bisa berdampak baik nanti ke depannya kalau misalnya ada belajar bahasa Inggris atau kesehariannya nantinya. Jadi yang sudah berjalan dalam beberapa minggu ini, program yang saya rancang sudah berjalan. Semoga bisa konsisten sampai. Mudah-mudahan bisa terus ya, konsisten dan ditingkatkan lebih baik lagi ya. Ya sesuai dengan kemarin ya dari Lokakarya 5 itu ya, program yang Bapak buat itu. Iya, dan Bakjani juga sudah dibuat kemarin. Nah, berdasarkan umpan balik yang sudah dibagi kepada rekan guru, murid, kepala sekolah gitu ya Pak ya, dari jawaban responden tersebut, bagaimana kompetensi menurut mereka ya, yang mana ya masing-masing lah, boleh dari kepala sekolah,
yang sudah Bapak udah ada di diri Bapak, dan bisa juga kalau ada yang perlu ditambahkan gitu boleh di. Jadi dari hasil feedback yang diisi oleh teman-teman Bu, saya lihat ya kategori yang untuk kepemimpinan pembelajaran ya sudah cukup baik. Jadi kalau kemarin mungkin banyak yang menilai mungkin masih di angka 2, di angka 3. Ya mungkin setelah saya mengikuti pemilihan guru penggerak, lalu saya aplikasikan beberapa materinya sudah baik. Lalu juga salah satu yang saya lihat juga meningkat itu Bu di pengembangan diri dan orang lain. Jadi seperti kemarin kan baru-baru ini kan ada program PPG Bu ya. Jadi ada beberapa teman yang meminta bantuan bagaimana membuat jurnal itu yang cantik, seperti masukkan fotonya dan mengedit-editnya ya. Dan juga untuk yang baru-baru juga ada PMM Bu, observasi. Jadi ada juga beberapa teman yang saya bantu dalam hal pembuatan PPT-nya di Canva. Karena kan guru penggerak hampir terus memakai Canva kan Bu. Jadi ada beberapa orang yang teman yang meminta bantuan supaya diajari lah seperti itu supaya bisa buat PPT-nya pembelajaran di Canva. Pemetaan aset itu kan udah Bapak lakukan ya. Nah, aktor-aktor yang terlibat dalam pemetaan aset itu kemarin siapa aja? Kepala sekolah Bu, kepala sekolah ada kita dulu, lalu siswa. Baru kemarin ada komite juga Bu. Juga ya. Pertimbangan Bapak tentang menetapkan aset itu apa pertimbangan Bapak untuk menentukan sumber daya sekolah itu tadi? Pertimbangannya Bu ya saya lihat dari yang sudah saya pelajari aja Bu. Jadi saya kan diskusi dengan kepala sekolah ya ada 7 modal itu Bu. Jadi saya sampaikan ada 7 modal ini Bu. Jadi biasanya kalau misalnya modal manusia itu guru-guru, jadi kepala sekolah pun langsung paham. Jadi sama-sama kita petakan modal manusianya ini, modal lingkungan alamnya kita lihat sekitarnya, modal finansialnya, fisiknya, politiknya gitu Bu. Jadi sesuai dengan itulah kami memetakannya dengan diskusi dengan kepala sekolah. Barulah saya ke guru-guru. Ada yang ternyata rupanya gitu, aha-nya itu ada nggak? Aha gitu. Ternyata ini termasuk modal gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya mungkin pun kepala sekolah pun baru tahu kalau itu ternyata ada modal ini, modal itu gitu. Karena setelah saya pakai Bu, yang mungkin agak sedikit mirip itu kan modal politik dengan yang kita keluar. Iya. Nah, jadi ternyata kerjasama keluar itu kan tidak hanya berbau politik seperti puskesmas, pendidikan itu kan, dan juga semua modal ini bisa digunakan untuk kemajuan sekolah dan siswa. Jadi memang mungkin ibu itu ya mungkin modal-modalnya belum tahu, tapi kami sudah laksanakan. Seperti kemarin ada BNN, ada beberapa puskesmas. Untuk ini Pak, Loka Karya 7 panen hasil belajar, apa ide persiapan untuk itu dari Bapak, apa ide kita? Kalau dari saya Bu, idenya mungkin ya membawa hasil-hasil karya anak-anak lah Bu. Jadi kalau di olahraga itu kan ada tuh kemarin saya buat seperti, tapi mungkin nggak tahu juga Bu nanti bisa ditampilkan atau enggak, hanya saya buat mereka seperti menceritakan pengalaman mereka ketika mengikuti suatu kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi PJOK literasi juga bisa gitu ya? Bisa. Menceritakan. Iya. Untuk rencana tindak lanjut ya Pak ya, kan Loka Karya 6 hari Sabtu ini. Nanti di Loka Karya 6 itu tentang tujuan program hasil sekolah ya, tujuan program sekolah yang hasil Loka Karya 5 itu didiskusikan lagi. Nanti Bapak membawa mungkin software-nya ya, gitu program yang kemarin sudah dikerjakan di Loka Karya 5 kan perlu direvisi. Jadi nanti di Loka Karya 6 ini Bapak bawa lah yang sudah direvisi ya Pak. Kemudian kita juga bawa yang form tempat balik
Itu nanti akan dibahas juga, diskusikan juga di karya 6. Jadi boleh Bapak bawa dalam lembarannya boleh. Kalau yang sudah dimasukkan ke LMS kan bisa kita dilihat ya. Kemudian nanti Bapak bawa yang ini, yang awal dulu, yang awal di PI1 untuk feedback pertamanya. Jadi nanti ada. kan nampak progresnya ya. Nah, nanti Bapak bawa yang dari PI1 kemarin, kemudian yang di PI3. PI3 kan sudah dimasukkan ya. Bisa nengok di LMS ya. Baru di PI6 ini kan dimasukkan juga ya Pak ya. Jadi itu nanti progresnya bisa dilihat, kita diskusikan di lokal kali 6 yang hari Sabtu ini ya. Jadi nanti pun kalau untuk lokal karya 7 ini nanti kita bahas lagi ya. Itu nanti itu berisi tujuan program sistematika bentuk titik maksimal 9 slide. Nanti bisa dibuat dalam satu lembar A3, kertas A3. Program sekolah. Yang kemarin adalah 4 yang sudah dibuat ini. Ya, program sekolah. Buku saya ini berarti dulu. Nah, buku ini kalau lupa kan. Ya. Lalu apa ya, di situ nanti poster 1 aksi nyata. Kemudian nanti tiap kelompok ya, nanti kita bahas lagi. Mungkin bisa bersama-sama diskusi sama yang lainnya. Untuk per kelompok satu PT kita. Baik Pak, kalau untuk lokakarya tindak lanjutnya oke, sudah. Dan ini nanti refleksi diri umpan balik Bapak masukkan ke LMS. Kemudian aksi nyata yang aset juga di LMS, pemetaan asetnya diunggah dokumennya. Jadi ada dokumen foto dan dokumen aset yang sudah dibuat. Tulisan tuh, notulen tulisan atau langsung boleh notulen tulisan, boleh dari dipindahkan ke ini boleh. Soft copy boleh, karena kan diunggah di PI6 ya Pak, di bagian PI6. Pak mungkin nanti kita bantu dulu. Ada lagi yang kita bahas Pak? Enggak lagi, nanti mungkin di lokal 6 untuk persiapan ke lokal 7 kan ada sekali lagi diskusi. Iya, diskusi sama yang lain ya, sama kawan-kawan kita satu kelompok ya. Baik Pak, sampai di sini PI6 kita. Terima kasih banyak Pak atas penerimaannya yang selama ini sangat baik ya bersama saya. Nah, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin. Kompetensi kita sebagai guru penggerak juga tetap kita tingkatkan walaupun nanti sudah selesai ya, karena kita udah dapat guru penggerak yang kecil lagi ya kan Pak. Mungkin itu aja Pak ya. Kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan mungkin saya bisa pamit. Ya, saya pun mendoakan ini sehat selalu lah, keluarga sehat dan juga program atau impian dan cita-cita ibu segera dikabulkan. Amin. Ajar kita ya. Ayo Pak, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Sekian dan terima kasih pendampingan individu ke-6 yang sudah saya buat dan videonya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.